Laporan Pendidikan Direktur Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Aisyah Wilayah Sulawesi Selatan kepada Al-Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Qadir Arif MPD dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan dan jajaran pimpinan wilayah yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Dinas yang tadi diwakili oleh Bapak Misi yang luar biasa dan memotivasi kita. Yang kami hormati Pak Kiai, orang tua kita yang terus mengawali pondok ini dan terus mengawal kita sampai hari ini, dan kita doakan mudah-mudahan beliau sehat dan terus memberikan nasihat tanpa henti terhadap kader-kader wanita berkemajuan ini. Para wakil direktur, para kepala sekolah, para bapak ibu guru yang hadir pada hari ini, terima kasih. Dan ananda sekalian, para orang tua yang hari ini anaknya diwisuda sebanyak 190 orang. Dan karena situasi dan keadaan yang demikian kita hadapi semua, maka kita wakilkan kepada khusus 9 orang saja. Terima kasih Bapak Ibu selama ini telah mengawal, menasihati dan membiayai anak kita, dan insya Allah semoga pendidikan yang mereka jalani selama ini tidak mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Hadirin sekalian yang sangat berbahagia, ada 3 hal yang saya perlu sampaikan dan laporkan pada forum kesempatan ini. Yang pertama tentang data pendidikan dan seluk-beluknya, yang kedua pesan-pesan akhir dari pondok, dan yang ketiga tentang masa depan pondok dan harapan-harapan pengembangannya. Bapak Ibu sekalian, bahwa jumlah santri pondok pesantren kita saat ini dibandingkan dengan tahun awal tahun 1987-88 itu baru berjumlah 17 orang, dan yang bisa kita tamatkan 17 orang ya. Kemudian sampai terakhir di Takhrijut Tholibat di 28 ini, alhamdulillah kita sudah bisa menamatkan anak-anak kita sebanyak 2.171 orang. Jadi luar biasa ya. Ini merupakan aset bagi Ananda, Ikatan Alumni dan Aisyah, agar supaya alumni ini menjadi komponen subjek dakwah Perserikatan Aisyah di masa yang akan datang. Sampai saat ini
jumlah santri kita itu kira-kira 1465 dan sudah selesai pendaftaran baru dan diperkirakan di sekitar itu 1465. Mudah-mudahan mereka betah dan tahan. Bapak Ibu sekalian, saya perlu jelaskan bahwa anak-anak yang ada sekarang yang berjumlah 190 ini, itu ketika mereka masuk di awal 2014-2015 yang lalu, anak-anak kita itu sebenarnya berjumlah 236 Pak. Nah, itu kemudian dari tahun ke tahun berkurang, dan saya kira ini satu tren. Kita tidak bisa pungkiri, ini fakta bahwa hidup di pesantren itu tidak gampang. Karena itu kemampuan anak-anak kita bertahan itu juga sebuah keberhasilan. Kemampuan anak-anak kita bertahan itu juga sebuah keberhasilan Bapak Ibu sekalian. Sampai terakhir anak-anak kita berjumlah 190. Jadi ada sekitar 46 yang tidak bisa sampai, dan ada pertukaran ketika mereka kelas 9 dan kelas 10. Ada yang keluar, ada yang masuk. Tapi dari sisi jumlah saya kira ini cukup bagus, karena dari 236 ini sampai ke 190 itu berartinya anak-anak kita ini bisa bertahan sampai angka 80,51%. Ini satu angka yang cukup bagus saya kira. Hadirin sekalian saya berbahagia, saya kira itu yang pertama yang saya perlu laporkan. Yang kedua, pesan-pesan pondok tadi sudah saya kira secara terang benderang, baik Pak Kiai maupun Kepala Dinas sudah memberi nasihat dan wejangan yang luar biasa. Melalui forum ini saya hanya ingin menitipkan anak-anak sekalian, inti dari apa yang kami inginkan, harapkan ialah bahwa pendidikan pondok pesantren yang kalian telah jalani selama kurang lebih 6 tahun itu adalah proses kehidupan itu sendiri. Pendidikan ini adalah long life education, talabul ilmi tulal hayat. Jadi 6 tahun setelah ini kalian umur 20 sampai 60 tahun, masih ada 40 tahun. Tetapi masa 6 tahun ini adalah masa yang cukup strategis. Karena itulah harapan kami ialah kenang-kenangan apa yang membuat kalian bersemangat, tertantang untuk berprestasi dan membahagiakan kalian, inilah yang kalian pertahankan. Apa yang kalian rasakan kurang nyaman dan mungkin kurang diharapkan dalam proses pendidikan, sedapat mungkin dilupakan. Kira-kira intinya seperti itu. Sehingga kita fokus pada potensi dan kemampuan yang akan kita kembangkan di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai alumni pondok pesantren, kalian menjaga baik-baik pesan-pesan Rasulullah SAW dan pesan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan adab dan etika para wanita. Kalian itu adalah alumni pondok pesantren wanita, tapi kalian juga punya karakter berkemajuan. Karena itu jadilah wanita solehah. Wanita solehah di mana saja dan dalam bidang apa saja yang kalian tempuh. Kira-kira seperti itu ya. Ada banyak pesan-pesan Allah dan Rasulnya tentang wanita, dan saya kira kalian sudah paham betul. Maka jadilah sebagai khair. Hadirin sekalian yang sangat berbahagia. Terakhir, harapan-harapan kami khususnya berkaitan dengan pondok pesantren, setahun ini
kita telah merancang, menetapkan dan membahas secara, saya katakan secara cukup panjang, dan kemudian kita menghasilkan visi baru, visi pondok pesantren baru yang sepanjang pondok ini hadir, baru tahun ini ada perubahan. Di masa periode kedua kami ini, karena kami diangkat ke periode kedua ini, dengan struktur yang juga ada sedikit perubahan, dengan semangat berkemajuan Aisyah, kita telah merancang visi baru pondok pesantren. Nah, ini yang saya kira perlu dipahami oleh semua pihak, bahwa visi baru kita itu bertumpu pada 3 elemen. Yang pertama adalah bagaimana kita melahirkan atau mewujudkan alumni yang unggul. Nah, itu. Kata kunci unggul itu artinya punya kelebihan. Jadi kalian harus sebagai alumni harus memiliki kompetensi yang berlebih dari rata-rata begitu. Karena hanya orang yang berlebih yang bisa memberi. Itulah sebabnya perintah zakat hanya diperintahkan kepada orang kaya. Orang Arab mengatakan faqidus syai' la yu'ti, the have not will not give. Kita tidak mungkin memberi kalau kita punya lebih. Itulah keunggulan. Tentu ini panjang kalau mau dibahas. Yang kedua, pesantren ini juga menetapkan visi tentang mewujudkan kader ulama persyarikatan. Saya kira ini menjadi tantangan kita dari masa ke masa, dan saya kira itulah sebabnya atau bukti Pak Kiai menampilkan Hafizah itu contoh. Jadi kan baru tahun ini ya. Itu contoh sebagai bukti bahwa kita menyiapkan kader ulama persyarikatan, ulama perempuan yang berkemajuan. Karena itulah ke depan kita juga harus sudah bisa menembus perguruan tinggi Timur Tengah seperti Egypt, seperti Al-Azhar, dan perguruan tinggi Islam yang kira-kira cukup berkapasitas global begitu. Karena selama ini kan anak-anak umul itu dikenal dengan harapan untuk ke perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan umum seperti kedokteran, seperti ilmu-ilmu MIPA dan sebagainya. Nah, kita mau padukan itu untuk melahirkan kader ulama. Karena Aisyah dan bahkan Muhammadiyah saat ini terbukti kita kekurangan ulama. Hadirin sekalian, yang ketiga, ke depan harapan kami bahwa atau visi kita itu adalah bagaimana mewujudkan para pemimpin wanita. Nah, karena itu pemimpin ini harus lahir dari semua jenis kelamin, bukan hanya dari laki-laki, tetapi dari wanita juga. Hadirin sekalian saya berbahagia, karena itu ada istilah mengatakan begini, santri today, leader tomorrow. Hari ini kalian santri, tapi percayalah bahwa besok, bulan depan, tahun depan, di masa yang akan datang, insya Allah kalian akan menjadi pemimpin. Paling tidak pemimpin di rumah tangga yang kreatif. Hadirin sekalian saya berbahagia, untuk mewujudkan 3 visi pondok pesantren yang baru itu, maka kami menggagas dan kami mendorong untuk dilakukan sebuah transformasi tahwil, taghyir, tabdil, perubahan. Harus kita melakukan perubahan, karena dengan visi yang baru tidak mungkin kita mencapainya tanpa perubahan. Karena itu kami punya konsep transformasi manajemen, tapi bukan sembarang manajemen di bidang pendidikan, dan bukan sembarang pendidikan, tapi manajemen pendidikan pesantren, apalagi dengan lahirnya undang-undang pesantren yang baru, nanti dikombinasikan dengan undang-undang pendidikan. Saya kira demikianlah hadirin sekalian saya berbahagia sambutan saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.